Halo, nama gue Kevin Francis. Gue adalah seorang tattoo artist dari Anomaly Tattoo Studio. Sekarang gue di Behind the Tattoo. Untuk gue sekarang ini gue mendalami blackwork sama ilustratif. Blackwork itu sebenarnya dia style yang lebih condong menggunakan warna hitam aja. Turunan warna hitam dan putih. Jadi black and gray. Ada percampuran opacity-nya lah. Untuk ilustratif dia lebih desain-desain yang ilustrasi. Ini tato pertama gua, mandala. Ini gue bikin sendiri. Gua dulu masih belajar, jadi gua butuh model. Saat itu gua kayak kekurangan model. Jadi kayak gua harus coba sendiri. Juga harus rasain sendiri gimana kalau ditato secara langsung tuh. Sambil nahan sabar sama fokusnya juga. Jadi gue coba bikin, nempel sendiri. Ini gue bikin di rumah depan nyokap gue. Jadi pas gue lagi nato, dia pulang kerja kayak ngeliat, aduh adek ngapain gitu kan. Ini gue tato terlama, cukup lama. Karena pelan-pelan ya, dan nahan sakitnya juga, jadi sekitar 7 jam. Sebetulnya untuk nato ini bukan lebih ke sakitnya, tapi lebih ke pegelnya sih. Untuk ini gue nato sendiri juga, yang lutut ini. Ini tahun lalu gue bikin. Pas itu studio kita kedatangan tinta baru dari Jepang, Kurosumi. Jadi belum pernah dicoba, dan gue nggak berani coba ke kulit orang. Jadi gue coba ke sendiri dulu, dan overall bagus sih hasilnya. Juga brand tinta di Indo tuh sebetulnya agak so-so gitu. Jadi kita harus ambil tinta emang yang dari luar. Sementara tinta beda-beda karakteristik. Cocok-cocokan udah pasti cocok, asal tekniknya benar. Lebih ke kekentalan sih aja sih. Untuk tato gue yang sekarang emang full di sebelah lengan kiri aja sih. Meaningful ini sih, tato pertama gue. Dia orang yang menurut gue kayak impact dalam hidup. Ini namanya Chandra Chan. Biasa dipanggil Mang Chan. Dia di Bali sekarang. Kalau bisa dicek dia ada di Luxury Ink. Dia tato artis. Dan dia head artist di Bandung yang banyak ngajarin gue juga di dunia tato. Jadi personal untuk kupu-kupu kalajengking ini desain gue sendiri. Pas di Bandung, jadi gue ditawarin sama mentor gue untuk ditato saat itu untuk pertama kali. Kayak gue sebetulnya sempat mikir-mikir juga sih kayak untuk nato ini agak pertimbangan panjang juga kan ya. Tapi kayak setelah pikir panjang jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, gue coba aja. Dan ini kayak langsung nato di luar juga. Untuk memberanikan diri itu kayak cukup lumayan panjang, tapi kayak setelah ditato kayak oh ya udah gitu. Basically ini transformation dari si kupu-kupu kalajengking ini. Untuk kalajengking sendiri dulu gue lihat kayak tato artis tuh mereka kayak kalajengking kayak sengat meracuni orang-orang untuk ditato. Agak kornya sih sebenarnya artinya, tapi ya kurang lebih begitu. Transformasi ini titik balik hidup gue saat di Bandung. Gue belajar banyak di situ. Tato kedua gue ini desain gue sendiri juga. Ini soal duality aja sih. Ini Awe Astro. Dia spesialis old school di Bandung. Dia sekarang di Bali juga. Tato artis. Dan salah satu mentor gue juga. Ini ular berkepala 2. Gue percaya kalau kehidupan gue, tiap orang tuh ada dua sisi yang berbeda. Duality sih. Ini ranting. Lebih ke seluk-beluk kehidupan. Tato ketiga gue ini ada ular. Setelah gue lihat, gue shio-nya ular. Jadi gue suka estetika ular juga. Dari sisiknya juga kayak flow mengalurnya dia. Jadi gue bikin ular lagi sih di sini. Dan gue sengaja bikin flow-nya memanjang juga. Dan ini yang tato gue itu salah satu orang yang berjasa juga di dunia tato. Dia mentor gue juga sekaligus temen. Gue nato ini di tahun 2021. Ini Uus 1. Sekarang dia di Hendrik Shinigami. Kalau dicek dia ada namanya Uus dari Bandung. Tato keempat gue sebenarnya di belakang sih. Ya ini cross. Gue belajar tato, gue merasa kayak semakin kesini semakin agak jauh dari Tuhan. Jadi gue kayak ya udah kenapa gue nggak bikin aja di salib biar gue nggak lupa gitu dari roots gue di mana. Gitu. Kelima ini gue bikin laba-laba. Nah ini mentor gue yang sekarang di Gading Serpong.
Anomaly Tattoo Studio. Nah ini dibuat sama dia. Untuk desainnya ini buat desain gue sendiri. Nah dia yang tatonya. Untuk meaningnya sendiri, laba-laba itu patience ya. Dia sabaran. Ini gue ditato sama Yus Anomaly. Ini mentor gue juga yang sekarang. Dia pas itu dia mau lomba ke Australia. Juga butuh model, jadi kayak dia tawarin kayak, Vin kayak lu mau gak gue freehand gambar buat bahan latihan gue nanti gitu. Jadi ya udah why not. Untuk Yus Anomaly ini dia kayak style di Oriental, traditional Asian. Kita belajar tato tuh sebenarnya bukan hanya teknik atau gambar-gambar doang, tapi gue rasa di tato gue banyak belajar di dunia itu soal attitude juga. Jadi itu di saat gue belajar tato untuk pertama kali itu gue belajar karakteristik juga sih, attitude, development besar di dalam ini. Untuk plan tato ke depan gue kayak udah rencana banget pengennya bikin di luar sih, entah di Korea atau Jerman nanti. Gue mau bikin di kayak full sleeve, lengan kanan masih kosongan, badan juga sama lengan kaki kiri. Gue banyak sih kayak idola tato ya, tapi emang rata-rata dari Korea. Korea tuh mereka jauh banget, entah kenapa kayak dari nge-present si tatonya tuh bagus banget. Gue ada tato artis namanya Anko Green sama dari Jerman atau Rusia, gue lupa, namanya Morozov Vitali. Sebenarnya bukan tato yang paling keren, tapi emang style yang dipilih sama penempatannya itu bagus menurut gue. Itu Vincent. Dan dari tatonya dia nge-influence banyak orang kayak yang skena gitu kan. Scene kids sekarang itu orang-orang kayak tato-tato skena itu dari dia, Vincent. Itu berhasil nge-influence lewat tato juga sih, salah satu faktornya ya. Nge-influence public crowd-nya dia kalau, wah tato tuh keren bro. Lengan kiri sama kaki kanan gue ini kan dibilang patchwork ya. Kayak yang Vincent tadi itu sebenarnya dibilang patchwork. Dia satu-satu, tapi untuk placementnya, layoutnya bagus. Jadi enak dilihat. Kenapa dibilang patchwork? Karena dia patch satu-satu. Kayak stiker. Cek portofolionya, lihat experience artisnya udah sejauh mana. Juga jangan tergoda sama harga yang terlalu rendah. Jangan lupa nato di Anomaly.